Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di YouTube Podcast Kopkar HMMI. Kali ini kita kedatangan tamu besar nih, dari brand besar yaitu Pegadaian PT ya Pak? PT Pegadaian Persero terbuka ya, cabang Cikampek. Jadi kita kedatangan tamu dari PT Pegadaian cabang Cikampek dengan saya Denny Rahmawansyah Pak, perkenalkan. Dengan saya Sandra Nugraha Pak. Bapak Sandra Nugraha, ini sama Ibu Resi Presilia. Baik, terima kasih telah hadir Bu Pak di acara podcast YouTube Kopkar HMMI. Baik, sebelum kita, tentunya saya bertanya nih Pak nih, bertanya terkait apa sih Pegadaian ya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya mungkin anggota ada yang pengen kenalan nih sama Bapak siapa sih ini? Ya baik, untuk pertama mungkin dari Pak Sandra dulu sebagai apa perkenalan, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada PT Hino Motors dan Kang Denny ya Kang ya. Kang Denny Kopkar HMMI ya. Atas invitation-nya PT Pegadaian Cikampek diterima dengan baik di sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Sandra Nugraha. Kebetulan saya diamanatkan sebagai pimpinan Pegadaian cabang Cikampek. Pimpinan Pegadaian cabang Cikampek ini kodenya harus begini kali ya. Pimpinan suhu. Iya. Hanya istilah saja Pak. Ya, tapi dipercaya Pak. Mudah-mudahan, amin. Mantap. Oke. Saya kesini bersama partner saya, yaitu sebagai MO, tapi nggak afdol ya Pak kalau kita harus perkenalkan sendiri saja ya Pak ya. Iya benar. Boleh. Silakan, boleh. Bu. Hai semuanya. Juga. Perkenalkan, nama saya Resi Presilia. Saya sebagai MO di sini yang selalu mendampingi Pak Sandra kemanapun gitu Pak. Bapak kan pasti kenapa ada Resi lagi. Iya. Di sampingnya begitu Pak. Pak Sandra kemana boleh. Tapi pas jam kerja ya Pak. Selain itu enggak ya Pak ya. Selain itu di luar jam kerja kalau bareng pas ada Pak Sandra cari saya mungkin nggak ada. Gitu. Iya. Tapi kalau pas jam kerja, ada, itu ada Pak. Kayak surat sama perangkonya. Betul banget, cocok. Baik Bu, sebagai MO ya, MO itu apa sih Bu? MO itu marketing officer. Kalau lebih ininya tuh lebih ke divisi kelembagaan. Oh, berarti tugasnya di Pegadaian ini ya konsultasi kadang dinas-dinas luar gitu ya. Iya, betul. Menjelaskan program-program yang ada di Pegadaian, yang ada di Pegadaian itu lebih ke kelembagaan. Biasanya lembaga-lembaga tertentu itu belum tahu nih Pegadaian tuh kayak gimana kan. Nah, kenapa kita harus sosialisasi kelembagaan, karena yang mencakupnya itu luas kan ya Pak. Beda sama yang by customer. Seperti itu. Baik Bu, setahu saya kan Pegadaian ini, setahu saya ya. Pegadaian ini kita ngegadai barang. Iya betul kan ya? Betul. Tapi ternyata pas saya cari tahu juga di artikel-artikel, ternyata banyak ya produk-produk Pegadaian ya, selain kita ngegadain barang aja ya. Banyak banget. Dan sekarang ini kebetulan mau dijelaskan ya terkait apa yang namanya program-program unggulan dari Pegadaian tersebut ya. Baik, pemirsa, kita mulai saja, langsung saja ya, to the point kita ke pertanyaan itu. Wah, langsung ditembak nih. Ya harus saya nanya dong. Ini terkait Pegadaian sudah jelas, semua pada tahu ya, orang ngegadaikan barang perhiasannya dengan yang spesial banget lah. Kalau Pegadaian itu bunganya udah paling rendah. Paling rendah. Makanya banyak orang yang datang ke Pegadaian untuk memecahkan solusi masalahnya. Baik, pertanyaan ke saya yang paling mendasar yang pertama mungkin Pak, apa saja sih yang terkait tadi saya jelaskan produknya ya? Apa saja sih Pak Sandra ini produk dari Pegadaian tersebut ini selain ngegadain barang itu? Silakan Pak dijelaskan. Secara historis ya Pak ya, Pegadaian itu memang sudah berdiri lebih dari 120 tahun Pak. Itu dari kita berdiri ya? 1901 Pak. Berarti kita sudah 123 tahun
yang memang core usahanya itu dari dulu memang gade gitu Pak. Iya. Betul. Ya. Jadi mayoritas masyarakat mungkin taunya gade. Mungkin zaman dulu kita pernah merasakan ya Pak, orang tua kita ke pegadaian bawa kain, bawa samping, bawa bed cover. Saya pernah ikut loh. Gitu, pernah ikut ngantar nyokap ke pegadaian. Digulung gitu ya Pak ya sampingnya. Emang dari dulu ya ada ya? Betul Pak. Alhamdulillah. Pegadaian sekarang bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan di era digitalisasi, kita alhamdulillah masih tetap eksis Pak. Nah mungkin yang masyarakat kenalnya itu hanya gade ya Pak ya. Nah padahal di pegadaian itu produknya kalau saya sebutin satu-satu dan saya jelaskan itu saya yakin 3 jam itu nggak akan cukup Pak. Saking banyaknya. Iya betul, saking banyaknya. Mungkin salah satu most valuable produknya itu yang core intinya selain gade, ada jasa gade dan ada juga yang namanya produk pembiayaan Pak. Nah, produk pembiayaan. Nah ini yang menarik. Pembiayaan itu mungkin terdiri dari pembiayaan ibadah haji, kendaraan pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan logam mulia seperti itu gitu Pak. Dan bahkan untuk gadai sendiri itu juga ada yang namanya gadai efek Pak. Jadi kita memiliki saham itu juga bisa digadaikan Pak. Jadi banyak banget gitu Pak. Jadi banyak ya. Betul. Jadi ada produk gade dan ada produk pembiayaan. Bahkan BPKB juga dan sertifikat sudah bisa Pak. Nah itu Pak. Jadi produknya banyak banget gitu Pak. Bapak coba di rumah ada apa nih yang mau digade nih? Sertifikat atau apa nih? Jadi oke lah, antara gadai itu saya paham. Betul. Nah pembiayaan ini yang saya masih dari tadi kan saya diem aja. Itu tuh nggak ngerti. Gitu. Gini. Pembiayaan itu maksudnya apa sih? Kita dibiayain beli motor atau beli apa? Dibiayain beli elektronik segala macam. Apa gimana? Coba dijelaskan Pak. Saya akan ngebahas 3 ya Pak di sini ya. Ya silakan. Yang pertama itu pembiayaan kendaraan bermotor Pak. Pembiayaan bermotor. Satu-satu dulu aja ya Pak. Satu dulu ya Pak. Silakan kendaraan bermotor, pembiayaan. Maksudnya pembiayaan kendaraan bermotor itu kayak gimana? Kayak gimana sih? Kita dikasih motor, apa kita harus beli cash gitu? Kalau beli cash itu lain lagi nanti Pak. Iya. Jadi pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor itu di Pegadaian itu nama produknya itu amanah Pak. Jadi sebenarnya sistemnya sama dengan pembiayaan kredit lainnya Pak gitu. Cuman yang di Pegadaian ini pertama basicnya berbasis syariah. Terus berikutnya untuk persyaratannya itu bisa untuk pegawai dan wirausaha. Nanti ada misalkan kayak KTP, surat keterangan usaha dan surat keterangan kerja gitu. Nanti untuk rate sendiri untuk bunganya sendiri itu di kita cuman 0,99 Pak, tidak sampai 1%. Ya percaya sih. Ya. Percaya banget. Jadi sebenarnya ketika Bapak memerlukan kendaraan bermotor itu sekarang masyarakat boleh bisa datang langsung ke Pegadaian gitu Pak. Nanti ada kontak person kita juga ya Pak ya. Iya. Saya masih belum paham nih. Belum. Mau motor, kita ingin motor, nggak punya motor. Iya. Kita datang ke Pegadaian, mau motor apa? Betul. Mobil juga bisa, Bapak. Mobil juga bisa. Boleh, bisa banget, Pak. Iya. Jadi, Bapak tinggal mengajukan. Kita jadi malu bicara motor nih. Ternyata mobil juga bisa. Langsung aja deh, mobil. Kita pengen mobil. Mobil sebenarnya sama saja dengan motor ya, Pak ya. Iya, sama lah. Jadi, itu untuk persyaratannya sendiri tadi saya di awal yang utama itu kan ada dua jenis kategori nih. Misalkan ada yang pegawai, ada yang berwirausaha. Mungkin kalau untuk pegawai salah satu tambahan persyaratannya itu nanti dari keterangan kerja ya Pak ya. Iya, surat SK pengangkatan. Betul gitu. Itu berlaku untuk pegawai negeri ataupun swasta dan yang lainnya. Kalau gitu, wirausaha kemungkinan siup segala macam gitu ya. Betul. Tapi jika usahanya memang hanya ada surat keterangan usaha, juga usahanya ada, ya tinggal SKU aja, lebih mudah lagi gitu Pak. Gitu. Ya, nanti persyaratan itu diajukan ke Pegadaian, nanti kita olah Pak. Diverifikasi. Misalkan Bapak pengen mobilnya
misalkan Papa mau beli Hino nih, bilang untuk usaha Bapak, itu bisa beli Pak. Truk. Iya, gitu. Nanti DP-nya itu. Tapi kan selama ini yang masyarakat paham ya ketika pengen beli mobil atau kendaraan itu ke dealer yang ini. Tapi saya malah baru tahu, serius baru tahu bahwa di Pegadaian pun bisa banget Pak. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya sistemnya penyaluran distribusi kendaraan bermotornya juga kita kerjasama dengan dealer-dealer yang ada Pak. Iya, sekitar gitu. Iya. Bapak ketika disetujui, Bapak tinggal akad, duduk manis, motor dianterin, mobil dianterin nanti ke rumah gitu Pak. Betul. Jadi ini kalau misalkan ada yang di ACC untuk pembiayaan kendaraan itu yang pembiayaan itu ada Pegadaian sendiri ya, itu. Ya nggak jauh beda sama dealer lah ketika kita dealer yang biayain kan bukan dealernya itu kalau kita kredit ya. Betul. Ada leasing yang mana-mana gitu. Dan di kita perlu digarisbawahi ya. Di kita cuma 0,99% Pak. Rate-nya itu Pak, suku bunganya itu Pak. Saya begini nih. Lebih rendah banget gitu ya. Itu sih nggak usah dijelasin. Makanya saya layar saya begini 0,9 ya 0,99. Serius itu Pak? Serius Pak, dan itu di seluruh Indonesia sama ya Pak ya. Tapi untuk di Cikampek dan Karawang itu boleh ngambilnya di Cikampek aja. Serta DP itu antara 10-20% ya Pak, dan yang lebih DP normal lah ya. Iya betul Pak, dan yang lebih amazing lagi Pak, si DP ini langsung ngurangin pokok Pak. Gitu Pak. Jadi nanti sisa sisa angsuran itu sudah dipotongi DP. Pokoknya itu Pak. Gitu. Jadi begitu. Bisa di nanti netizen silakan bandingkan gitu ya. 0,9% silakan bandingkan antara kompetitor yang lain sama dengan Pegadaian. Yang jelas kalau secara logika di angka tersebut saya pikir murah. Dan sama aja ya. Jadi ketika pembiayaan berhasil tetap nyetornya ke Pegadaian atau bisa auto debit bisa. Untuk secara auto debit itu mungkin kita harus paling pihak operasi ya kalau gitu. Betul Pak. Dan sekarang lebih mudah ya Pak, karena kita juga ada yang namanya aplikasi Pegadaian digital. Oh iya, bisa bayar di situ ya. Pembayarannya betul lewat mobile banking, virtual account. Iya, yang jelas pembayaran mudah lah ya. Nggak perlu kita harus datang terus ngantri untuk hanya bayar saja. Gitu ya, mudah banget sekarang Pak. Apalagi buat yang karyawan PT Hino. Baik, itu kan tadi ada ya silakan Bu. Malah saya yang gacor ini gimana urusan ini. Apalagi buat karyawan PT Hino nanti kan bisa bayarnya lewat koperasi. Iya, itu pasti akan kita fasilitasi kalau memang dari Pegadaian ini setelah acara ini selesai kita kemungkinan siap. Karena kan pasti banyak banget karyawan yang sibuk ya Pak ya. Gimana nih bayarnya atau apanya? Bukan sibuk, malah pengen ngambil motornya itu sendiri gitu. Iya betul. Jangan salah. Siapa sih yang nggak pengen motor ya? Dengan bunga rendah tentunya. Baik, itu kan yang pertama tadi Pak, ada 3 pembiayaan yang Bapak bilang ya. Yang kedua apa tuh? Yang kedua ini yang lagi happening yang banget. Lagi viral. Lagi viral itu pembiayaan ibadah haji Pak. Simpelnya seperti ini Pak. Pembiayaan ibadah haji juga kita bukan asal sembarang menyalurkan ya Pak ya. Kita juga ada izin dari MUI, terus dari OJK, seperti jadi resmi Kemenak gitu, betul. Jadi gini Pak, untuk persyaratan ibadah haji di Pegadaian itu, misalkan Mr. Ahmadani nih mau daftar haji misalkan, itu cukup dengan 3,5 gram. Artinya kalau misalkan Mr. Dani dengan ibu itu cukup emas yang 7 gram, 7 gram itu tinggal di store aja ke Pegadaian Pak. Betul. Itu sudah menjadi DP gitu, belum? Nah, di Pegadaian itu nanti Bapak tinggal bayar administrasi saja nih, perkiraannya ya Pak antara sekitar 1 juta itu Pak. Nah, nanti untuk proses kedepannya itu kita antar dengan tim kami Pak. Jadi
di kami itu ketika Bapak akad, besok lusanya itu Bapak langsung proses ke Depak untuk mendapatkan porsi haji. Nah, kan gitu. Untuk porsi haji itu kan 25 juta ya Pak ya. Iya, betul, mendapatkan porsi. Tapi gitu. kalau di Pegadaian sendiri betul. Kita harus bayar berapa untuk mendapatkan porsi haji? Bapak cukup berapa gram tuh tadi? Cukup setor 7 gram untuk 2 orang Pak. Setor untuk 2 gram. Nggak perlu juta-juta lah, 25 juta. Nggak perlu puluhan ya. Betul. Nanti setelah misalkan akad nih Bapak besok kita ke Depak. Oke, kita antar ke Depak. Nah, ketika proses pendaftaran betul, nanti itu si berkas-berkas hajinya itu setelah daftar dari Depak itu disimpan di Pegadaian, Pak. Oh iya, sebagai jaminan betul, lah ya. Betul, disimpan di Pegadaian mungkin supaya aman juga Pak. Nah, nanti ketika misalkan bulan depannya kan Pegadaian pertama itu sudah setor ya Pak ya 50 juta untuk ke orang ke pemerintahnya. Bapak tinggal bayar angsuran tiap bulan itu Pak. Itu jelas pasti penjelasan ini semua paham ya. Betul. Udah jelas banget tuh. Saya aja langsung paham, langsung ngerti. Jadi kira-kira berapa sih biasanya yang 7 gram untuk 2 orang itu? Kalau gram sekarang berapa ya? Kalau misalkan diasumsikan itu kita ambil harga rata-rata mungkin di 1 juta ya Pak, 1 juta. Tapi memang kebanyakannya itu saya ambil rata-rata ya mungkin antara di rate 950 sampai 1 juta. Iya. Dan ini yang lebih menarik lagi Pak. Ketika pembiayaannya itu lunas, itu emas dan berkas haji kembali ke Bapak. Ya. Saya garis bawahi ya Pak, emasnya itu dikembalikan ke Bapak. Betul, dikembalikan. Hebat. Dikembalikan. Oh iya, dikembalikan. Keren. Pak, Mister nih, saya punya pertanyaan menarik nih. Kalau Mister bisa jawab nih, biaya haji sebetulnya makin mahal apa makin murah? Makin mahal tentunya. Menurut kami itu biaya haji itu makin murah Mister. Contoh, kita ambil logikanya gini. Tahun 1980-an betul. Itu biaya haji itu 200 gram Mister. Setara dengan 200 gram. Nah, ongkos haji tahun sekarang berapa menurut Mister? Kita ambil rata-rata mungkin di 50 ya? 50 lah ya. Betul. Walaupun ada yang 45, ada yang 50 lah ya. Kita ambil rata-rata harga emas 1 juta, betul. Oke. Yang tahun 1980 itu 200 gram 1 orang. Jika tahun sekarang yang emas 200 gram itu bisa berapa orang? Anggap emas 1 juta ya? Betul. Anggap emas 1 juta. Emas 1 juta. Bisa banyak orang ya? Bisa 4 orang. Iya. Berarti makin murah dong. Iya betul. Salah prediksi saya ternyata. Aduh, tembak nih. Tadinya Bu Resi tadinya kalau benar mau saya kasih emas gitu. Iya, aduh, udah dibangun nih di kantongin gimana nih? Iya betul. Kalau saya sih mewakili pertanyaan betul Pak, betul. Setahu mereka kan biaya haji mah tambah mahal dulu. Dulu 30 juta, sekarang udah 50 juta. Ternyata kalau diasumsikan seperti itu emang masuk akal juga ya. Betul. Sama saya juga dulu pernah punya ada saudara Mister. Jadi ketika ada pemanggilan setelah daftar tunggu yang sekian lama gitu ya, itu gagal berangkat karena yang ditabungkannya itu uang. Jadi ketika ada pemanggilan, misalkan ongkos haji tahun ini sekian, kan kita sudah bayar 25 juta. Nah, kekurangannya itu tidak dipersiapkan gitu. Jadi di Pegadaian juga ada solusi lagi Pak. Jadi ketika kita angsuran haji itu bisa sambil nabung emas. Nanti mungkin lebih rincinya dijelaskan sama partner saya Pak. Jadi gitu pemirsa, netizen seluruh Indonesia mungkin ya yang kebetulan nonton YouTube ini. Jadi daftar haji kalau emang nggak punya duit 25 juta buat beli porsi gitu. Anda cuma punya emas di rumah 7 gram, udah langsung aja ke Pegadaian untuk mendapatkan porsi haji. Betul. Ya gitulah. Jadi ibaratnya sampai berapa durasi, berapa tenor, berapa bisa dicicil sampai lunas itu? Sampai 5 tahun. 5 tahun. Terbaik berapa paling sebulan
300.000, 500.000 ya. Betul. Iya, paling lebih lah gitu. Iya, 600 ribuan paling Mister ya. Itu agak meringankan. Betul. Gitu. Jadi mungkin kendala di Indonesia ini untuk daftar tunggunya kan lumayan banget nih, Mister. Itu kalau daftar tunggu itu emang normal ya, dari kuota Arab Saudinya pun. Tapi ini yang ada niat pengen daftar, tapi harus dia ngumpulin dulu uangnya 25 juta, betul. Dapatnya itu 10 tahun ke depan baru daftar. Kapan mau berangkatnya? Gitu kan? Iya. Logikanya seperti itu, Bu Resi. Mending ke Pegadaian langsung ketika punya emas. Dengan pembiayaan terus tenor berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Kita tahun ke-7 bisa jadi langsung berangkat kan, ya kan? Sambil menabung, kalau memang sudah rezekinya sih, iya. Cuman memang untuk di Karawang ini dari isu mungkin di atas 10 tahun mungkin ya Pak. Iya betul itu, betul. Tapi ya kita ya kalau memang sudah rezekinya yang ada pertama, yang bisa ada bisa jodoh. Betul. Ya kalau haji, kalau berangkat haji sih emang seperti itu. Yang penting sebetulnya niatnya dulu, Mister. Niatnya dulu. Niatnya daftar nih. Betul. Daftar sekarang atau daftar 5 tahun ke depan itu pasti daftar tunggunya beda. Tambah panjang, betul. Baik, itu yang kedua Pak terkait haji. Yang ketiga ada lagi emang pembiayaan. Yang ketiga mungkin ini tadi kendaraan, haji, dan yang ketiga itu mungkin keterikatan dengan yang namanya investasi ya Pak ya. Investasi logam mulia. Mungkin ini sama rekan saya, mungkin Mbak Resi. Mbak Resi. Dari tadi saya terus kasihan Pak. Tapi yang jelas tadi saya rangkum pembiayaan kalau pengambilan kendaraan di Pegadaian itu bunganya itu lebih murah. Betul. Tenornya sama nggak sama leasing yang lain? Tenor durasinya? Durasinya itu tergantung dari pihak yang mau mengambil dari nasabahnya. Di kita itu biasanya maksimal di 5 tahun. Ya, 5 tahun normal. Normal kan, tapi sebenarnya daripada 5 tahun kelamaan, ada yang 3 tahun. Mendingan mengambilnya di 3 tahun lah. Antisipasi kan biasanya tiap tahun itu ganti ya Pak ya. Kadang itu pengen diganti gitu. Jadi antisipasinya bolehlah sampai 3 tahun saja. Normalnya lah 5 tahun nanti pengen ganti, aduh belum lunas nih 5 tahun lagi, baru kebayar 2 tahun kan, itu jadi pikiran juga gitu. Baik Bu, boleh saya potong Pak, mohon maaf. Silakan Pak Sandra. Dan yang menariknya di kita itu ketika pelunasan sebelum jatuh tempo itu tidak ada penalti, yang ada malah diskon bunga Pak. Biasanya ada penalti loh. Iya, kalau di kita diskon bunga Pak. Kita malah ada diskon jadi kan, bunga. Mungkin di tempat lain mungkin ketika misalkan Bapak ngambilnya 2 tahun nih, 1 tahun itu kan mungkin bunga sama pokoknya dihitung tuh. Ya betul. Kalau di Pegadaian itu dihitung bunganya, pokoknya saja, nanti bunganya itu kita diskon Pak. Begitu. Tidak ada dikenakan penalti biaya tambahan. Baik Bu, kita lanjut ya yang terkait tadi investasi emas. Kalau urusan emas harus sama cewek-cewek itu. Iya dong. Afdol gitu. Afdol. Baik. Investasi emas itu gimana sih maksudnya gitu ya. Sebenarnya investasi emas itu bisa karena perhiasan atau enggak logam mulia. Betul. Ya kan? Tahunya itu untuk masyarakat, untuk penonton atau netizen banyaknya itu tahunya perhiasan. Nah, sebenarnya investasi itu ada juga logam mulia. Logam mulia itu gimana? Logam mulia itu kepingan emas karatnya 24 karat dan insya Allah itu tidak akan menyusut. Kan biasanya nih kalau beli perhiasan, kita beli ke toko emas itu 10 gram ya. Nah, nanti pas kita mau jual, biasanya jadi 9 gram. Iya, dipotong-potong gitu ya. Karena dipakai apa coba? Gimana tuh? Dipakai nyuci kan tangan teh kalau cincin, bener nggak? Iya kan suka menyusut. Nah, kalau misalnya logam mulia ini tidak akan menyusut karena kan itu sudah ada sertifikatnya juga di belakangnya. Jadi nanti tuh kemasannya itu kotak gitu ya Pak ya. Di belakangnya ada sertifikatnya dan itu bisa di-scan dan bisa diperjualkan di mana aja. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu pada keluar negeri,
nggak bawa uang nih, saya keteteran, aduh saya nggak bawa uang, gimana ya, itu bisa logam mulia itu dijual belikan di luar negeri karena udah internasional gitu. Bedanya sama perhiasan, mungkin dari sisinya dari situ dulu ya Pak ya. Nah mungkin ibu-ibu suka ada, saya takutnya rugi kalau misalnya cicilnya, kalau misalnya beli logam mulia dibandingkan perhiasan. Mungkin kalau menurut saya pribadi itu tidak akan rugi karena setiap tahun itu, jangankan setiap tahun, setiap hari itu biasanya logam mulia itu harganya naik. Terus-terusan naik. Terus-terusan naik. Jarang ada peningkatan. Sekali. Betul, jarang sekali untuk turunnya. Kalau misalnya dibelikan untuk perhiasan, perhiasan itu kalau kita mau jual, gramnya menyusut yang pertama. Terus kan karena dipakai ya. Karena dipakai ya. Kalau nggak dipakai mungkin tidak akan menyusut. Tapi kalau dipakai rencem, dipakai gegero, bukan gegero atau DJ atau ya biar bagus gitu. Iya, DJ. Iya, nanti kan menyusut ya Pak ya mungkin. Bisa ada kemungkinan ke situ. Nah, terus juga kalau misalnya menjual perhiasan itu banyaknya potongan. Ya kan? Banyak sekali potongannya. Nah, kalau misalnya untuk logam mulia ini tidak ada potongan, tapi biasanya ada harga buyback. Nah, kita bisa dilihat harga buyback itu apakah sudah melebihi dari yang pas kita jual atau belum. Itu bisa ditahan dulu gitu. Pas kita lihat, harga nasionalnya pas buyback segini, pas saya jual itu 1 juta, harga buybacknya 950, saya belum dapat untung dong. Yaudah deh, nanti lagi aja. Kan bisa dilihat dari situ ya, beda sama kita beli perhiasan. Nah, keuntungannya lagi, kalau misalnya di Pegadaian, pengen tahu nggak Pak? Iya, caranya gimana? Caranya gimana? Investasinya? Investasi logam mulia di Pegadaian. Sebenarnya gampang banget. Nah, untuk penonton, kalau pengen... netizen? Netizen aja ini. Aduh, netizen, maaf ya ini. Untuk netizen, kalau misalnya pengen membeli logam mulia secara nyicil gitu, ke Pegadaian bisa membawa KTP, nomor telepon, nama ibu kandungnya nggak usah dibawa, namanya aja ya Pak ya. Namanya, lalu bawa uang DP. Nah, kenapa harus ada uang DP? Ini untuk biaya administrasi. Nah, gitu. DP-nya berapa? DP-nya nggak mahal Pak, hanya 15%. Dari gramnya mau ngambilnya yang berapa gram gitu. Iya, kan lumayan ya Pak ya. Misalnya nih, kalau misalnya saya mau ngambil logam mulia, saya pengennya yang 25 gram. Tapi uang saya punyanya untuk 5 gramen misalnya Nah, itu disarankan untuk menyicil aja. Nah, uang yang untuk 5 gram ini dipakai DP saja. Nanti untuk tenornya itu bisa sampai 5 tahun juga gitu. Bisa sampai 3 tahun. Paling rendah itu di kita 3 bulan juga bisa. Paling rendah 3 bulan, maksimal 5 tahun bisa. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Baik. Maksimal 3 tahun ya. Bagi rekan-rekan anggota Kokar, pimpinan perusahaan, Hino ataupun perusahaan-perusahaan yang di luar Hino yang kebetulan nonton YouTube ini, jika ingin berinvestasi logam mulia, jangan ragu, langsung datang saja ke Pegadaian. Di sana ada program investment. Gold. Nah, kita tuh banyak juga biasanya suka ada diskon-diskon Pak. Nah, untuk DP-nya banyak banget diskonnya. DP-nya pun diskon juga ya? Diskon di kita. Nah, biasanya netizen bisa ditanyakan saat ke Pegadaian, Bu lagi ada diskon nggak? Pak lagi ada diskon nggak? Kan itu untuk keuntungan juga ya Pak betul. Untuk keuntungan juga nasabah atau netizen di sini. Selain itu, keuntungan yang lainnya pasti Bapak mikirnya kayak gini, kalau saya nyicil pasti nanti cicilannya itu kayak naik terus kayak suku bunga, pasti mikirnya gitu kan? Iya pasti. Nah, kalau di kita itu flat, dikunci pertama, misalnya misalkan gini, saya nih datang bawa DP 15% untuk tenor untuk yang 10 gram misalnya. 10 gram ya. Ambilnya yang 6 bulan aja ya. 6 bulan. Oke, contohnya kita ngambil yang 6 bulan. Nah, itu tuh Bapak store nih 15% DP. 1,5 juta lah ya kalau 10 jutaan ya. Nah, saya pengen tenor yang 6 bulan. Betul. Nah, ini angsurannya gimana? Angsurannya apakah ngikutin suku bunga atau ngikutin harga emas naik terus kan katanya ya? Betul. Atau gimana? Nah, kita itu istimewanya lagi di Pegadaian itu kita mengunci di harga hari itu. Hari akad tersebut. Jadi walaupun harga emas naik, itu naik, tapi kita
akadnya yang di awal, yang di awal yang dikunci. Nah, terus angsurannya nggak akan naik, tetap flat kayak kita cicil rumah. Tetap flat sampai ending, tetap segitu. Gitu. Dan jangan khawatir terkait angsuran ya, pokoknya. Iya, betul. Bunga Pegadaian itu kan terkenalnya lebih murah daripada yang lain. Iya, betul jadi sekali. lebih murah lah. Untuk logam mulia itu masyarakat udah tahu. Iya. Program masyarakat tahunya ngegade bunganya murah. Betul. Ternyata program-program yang ada di Pegadaian yang lain selain gade itu sama aja kan bunganya. Lebih murah juga kan? Lebih murah Pak. Untuk margin pembelian logam mulia itu hanya 1% Pak. Artinya ketika ada pengambilan dalam tenor 1 tahun itu marginnya kan 12% Pak. Nah ini saya mau menjelaskan untuk menyamakan persepsi dan edukasi. Jadi yang namanya logam mulia itu tidak bisa untuk jangka pendek Pak. Jika ada yang pembelian jangka pendek misalkan kenaikannya 20% dalam setahun gitu. Betul. Itu Pak, itu laki tanpa perhitungan misalkan ya. Nah, contohnya gini Pak, ketika tahun 2010 saya selalu lihat dari historikalnya ya Pak ya harga emas itu betul Pak. Betul. Nah, misalkan harga emas itu waktu 2010 itu di angka 3.500.000 Pak. Di angka 3.500.000 artinya ketika kita ada margin dengan Pegadaian ya anggaplah itu jadi 4 juta pembelian untuk pelunasan di tahun 2011 ya Pak misalkan ya, betul, gitu. Nah ketika tahun 2020 lagi masa-masanya corona kan itu nyampe 10 juta tuh untuk yang 10 gram itu Pak. Artinya itu udah ada keuntungan 6 juta rupiah. Tapi untuk mendapatkan memang emas ini tidak tidak seagresif pasar saham mungkin Pak. Tapi dari historinya itu ya tadi saya jelasin di awal ongkos haji makin mahal makin murah gitu. Nah, jika dari kita memang berniat untuk investasi emas itu minimal mungkin di atas 3 tahun sampai 10 tahun itu baru kita akan merasakan keuntungannya Pak. Gitu. Walaupun dengan pembelian kredit itu di atas 5 tahun 10 tahun pasti akan nutup gitu Pak. Pasti akan nutup gitu. Jadi untuk emas ini misalkan bisa dijadikan sebagai asuransi pendidikan Pak. Contoh misalkan Mister anak yang paling kecil usia berapa sekarang? SD kelas 1. SD kelas 1. Kelas 2. Kelas 2. Misalkan untuk anak yang paling kecil nih Mister ngumpulin nih misalkan 100 gram deh misalkan atau berapa untuk biaya kuliahnya. Nanti ketika misalkan adanya misalkan masuk kuliah sudah Mas itu kita bisa hitung bisa kalkulasikan dari nilai histori itu di atas 10 tahun ya saya yakin gitu itu akan menutup banget gitu buat biaya kuliah. Dan kalau dari saya kembali ke histori lagi mungkin jarang hampir tidak pernah kalau emas itu turun lebih dari 15 atau 20% dari harganya itu gitu. Baik, boleh saya rangkum Pak terkait investasi ini. Jadi pemirsa netizen yang budiman, jadi kalau ingin berinvestasi yang jelas-jelas aja deh. Kita ketahui bahwa Pak banyak yang terjebak investasi bodong, betul. Iya 1 miliar uangnya hilang. Dan di Indonesia pun ada yang kayak gitu. Jadi tolonglah jangan sampai tergiur investasi dengan bunga yang tinggi akhirnya uang kalian hilang sendiri. Yang jelas-jelas aja. Dan saya baca dari tadi saya dengarkan ini investasi di Pegadaian itu jelas dan tidak ada ruginya. Yang masih investasi di luar dan ingin berinvestasi betul Pak. Langsung saja alihkan dana Anda ke Pegadaian ini investasi emas. Sebenarnya ada 2 cara Pak. Caranya gimana? Yang pertama itu dengan cicilan ya Pak ya. Dengan cicilan. Yang kedua itu juga ada most valuable produk kita juga Pak. Itu namanya tabungan emas Pegadaian Pak. Jadi itu misalkan Bapak contoh punya uang 100.000 nih. Itu ketika disetorkan ke Pegadaian itu saldonya itu bukan uang. Tapi nanti jadi gram emas 0, sekian gram. Itu lebih bagus. Jadi saya cuma pengen merubah mindset aja Kang. Dia banyak kok
saudara-saudara kita yang tergiur investasi karena dia uangnya mau dikemanain bingung kan ya. Akhirnya ketipu miliaran malah. Yang jelas udah yang jelas-jelas aja deh. Langsung investasikan uang Anda, entah itu mau dicicil ke emas, silakan. Buat karyawan Hino, anggota Kopkar juga silakan. Boleh. Dan dan udah kejadian pula ya yang yang karyawan-karyawan lain semacam pabrik-pabrik tetangga ada kujang, ada apa itu yang punya uang berlebih itu menginvestasikannya malah di Pegadaian itu ya. Dan jangan malu sebenarnya Pak untuk datang ke Pegadaian. Jadi bukan hanya ngegadai, kita punya uang loh gitu. Jadi yang datang ke Pegadaian itu ada 2 tipe Pak. Ada 2 tipe. Iya betul, ada 2 tipe orang nih yang ke Pegadaian itu. Yang pertama itu yang pasti memiliki aset. Iya. Iya kan Pak. Nah yang kedua itu yang ingin memiliki aset. Iya kan Pak, jadi nggak perlu malu orang kita punya aset nih, punya ini untuk semua pada punya aset. Betul. Dan yang ingin memiliki aset misalkan mau beli emas atau kendaraan seperti itu Pak. Iya. Baik Bu, yang tadi yang pertanyaan saya udah dijawab ternyata yang bisa logam mulia bisa dicicil ya. Terus pertanyaan terakhir mungkin pamungkas dari saya Bu, apa sih yang paling spesial dari nyicil logam mulia? Apa udah dijawab juga tadi? Diulang aja, dijawab kita diulang ya. Paling spesial, yang paling spesial dari nyicil. Spesial dari nyicil dibandingkan yang lain gitu ya. Iya betul. Yang paling spesialnya itu di kita di keep harganya di awal. Oh iya gitu. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan terus juga kita itu untuk menyicil itu flat, tidak naik dengan mengikuti suku bunga. Takutnya kan suka ada yang berpikiran itu kalau besok naik berarti bulan depan saya nyicilnya naik. Udah masuk hubungannya rendah, gitu. Nggak naik lagi ya? Betul sekali. Enak. Itu yang paling istimewanya di kita. Nah kalau misalnya di sini ada netizen di kawasan mungkin dekat-dekat Cikampek, bisa ke cabang Cikampek terdekatnya, bisa pengen tahu, pengen lihat, mungkin pengen nanya-nanya secara langsung itu atau bisa. mungkin malu nih bertanya langsung pengennya gitu. Japri dulu aja. Boleh, silakan kontak personnya di nomor berapa, akan kontak nomor tersebut jika ingin menanyakan terkait produk Pegadaian ya, kemungkinan masih bingung, ntar dulu saya pengen motor dulu atau emas dulu. Iya benar. Sesuai kebutuhan aja Pak ya. Pengen motor dulu apa emas dulu? Jangankan motor, mobil aja bisa gitu kan. Atau gitu pengen naik haji dulu katanya. Naik haji belum dibahas ya. Iya betul. Apa pengen daftar haji dulu? Ya itu kita udah bahas dari tadi panjang lebar ya. Mudah-mudahan yang tadinya masih bingung menjadi nggak bingung, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Betul, yang tadinya nggak yakin jadi yakin. Betul sekali. Tapi yang kalau pengen lebih yakin silakan hubungi nomor yang tadi itu, insya Allah pas respon ya. Nomornya 24 jam kayaknya Pak. Enggak, waktu tidur nggak dijawab dong pasti. Kayaknya ini langsung ya. Silakan tanya ke adminnya di nomor tersebut terkait program Pegadaian jika berminat. Bukan hanya karyawan Hino aja ya, ini berlaku untuk semua. Dan untuk karyawan Hino insya Allah ke depannya pembiayaan kendaraan bermotor mungkin ya. Bisa kita kerjasama mungkin sama koperasi gitu ya. Bisa banget Pak. Bisa dibiayain ya. Nanti langsung aja japri pada. Ya kita kita tinggal nunggu MOU-nya aja nih kayak gimana nih artikelnya. Kalau emang menguntungkan kita badan usaha loh, ada untung buat operasi, terus ke anggotanya juga tidak memberatkan. Nah itu pasti jadi lah insya Allah. Harus saling menguntungkan ya Pak. Iya betul. Win to win gitu ya Pak. Kita badan usaha loh Pak, harus ada untung setiap program. Itu dinas koperasinya begitu terus kalau ngomong ke kita. Harus ada untung kalau ada program gitu. Tapi insya Allah lah kita ke depannya insya Allah banyak juga sih Bu yang nanyain terkait di koperasi bisa ngambil motor nggak sih, bisa ngambil motor nggak sih. Nah gitu insya Allah kita mau
berlanjut ya. Nggak cukup sampai nanti sini aja. Mungkin dari Kopkar Hino akan kunjungan ke Pegadaian. Iya dong. Kami tunggu Pak. Iya, siap. Tunggu banget ini. Tanda tangan ya. Iya, terus ACC gitu ya. Baik, ada tambahan lain mungkin untuk yang terakhir info atau segala macam yang belum tersampaikan, silakan Bu. Sebelum kita tutup acara ini. Infonya lebih ke kalau misalnya netizen dekat di Cikampek di Karawang, kita ada di cabang Cikampek, Jalan Juanda, Sukasari nomor 84. Kalau misalnya bingung juga sebelah mana, nanti di Maps aja. Betul. Gitu. Pegadaian cabang Cikampek. Betul. Iya, tadi Pak, salah satu dari karyawan Hino juga ada yang WA tuh Pak. Iya, ada WA langsung. Ada yang WA langsung Pak. Nanyain. Tadi nyebar betul. ya. Betul. Jadi di Pegadaian ada nggak kredit tanpa agunan? Ada Pak. Ada. Namanya itu KUR Pak. Kita menyalurkan KUR, tapi KUR memang, ya? Betul. Iya, KUR. Jadi memang itu bunganya itu cuma 3% selama 1 tahun. Udah Pak. percaya kalau bunga jangan dibahas kalau bunga. Udah. Gitu ya. Udah lain dari yang lain pokoknya. Boleh nanti di nomor yang tadi aja. Iya. Serius ada KUR? Serius? Oh gitu. Asal ibu-ibunya yang di rumah nih, yang ada suaminya kerja di PT Hino Motors, di rumahnya punya usaha, itu boleh bisa mengajukan. Betul, kredit usaha rakyat. Jadi ada survei ya terkait UMKM. Oke. Saya paham. Ya. Di Pegadaian pun ada KUR. Malah tadi ada yang menanyakan ya. Iya, ada yang nanya langsung ngejapri. Bu, ini bisa nggak yang tanpa jaminan? Karena biasanya mungkin yang lain ada jaminannya. Kalau di kita itu tanpa jaminan, Pak. Mungkin lebih istimewa banget, udah mah rendah, tanpa jaminan. Yang penting punya usaha, tapi usahanya yang berjalan ya Pak ya. Yang berjalan dan minimal itu usahanya sudah berjalan 1 tahun. Baik. Gitu. Terkait anggota Hino yang masih berminat terkait program KUR tersebut, silakan boleh hubungi pengurus Kopkar di sini ataupun orang luar Hino yang memang tertarik, yang kebetulan nonton video ini, silakan hubungi nomor yang barusan dijelaskan ya. Iya, kontak person nanti ada di setelah kita ini, nanti ada kontak personnya ditulis gitu, nanti langsung aja gitu di chat gitu. Iya, langsung di chat saja ya dengan adminnya Pegadaian Cikampek. Baik, terima kasih. Podcast hari ini sangat, ibarat kata kalau bahasa gaulnya isinya itu daging semua. Oh, daging semua. Ya. Podcast ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan terutama di kalangan masyarakat luas ya. Dan anggota HMM pun pasti wawasannya tambah luas terkait Pegadaian ini. Betul dan ternyata bukan hanya kita menggadaikan saja, program-programnya ternyata cukup menarik dan tentunya menguntungkan buat kita. Betul sekali. Baik, sekian dari kami. Kalau ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf ya, karena tidak bermaksud disengaja kan. Baik, dari kami sekian podcast YouTube Kopkar HMMI. Sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Resi. Terima kasih Pak Sandra. Terima kasih.